materinya. Dari awal dulu saya pernah bilang, kalau kuliah itu materi yang diberikan dosen itu paling banyak 50%. 50% itu pun paling 30% yang bisa kamu tangkap. Selebihnya itu enggak ada. Nah, caranya bagaimana bisa banyak mendapatkan ilmu pengetahuan terhadap bisa memahami materi biologi itu belajar sendiri. Karena biologi itu dia bersifat konsep dan ada konsep, ada teori, ada prinsip di sana, ada fenomena. Jadi sebenarnya biologi itu tidaklah bersifat hafalan, tetapi dia karena ada konsep dan fenomena, kamu bisa belajar dari sana. Apa yang kamu alami, apa yang ada dalam dirimu, apa yang proses apa yang terjadi dalam tubuhmu, itu bisa kamu pelajari, dan itu sudah nyangkut ke biologi sebenarnya. Nah, ya. Jadi sudah semester 6, ntar lagi semester 7, PLP, terus tuh sudah skripsi, kayaknya tak kalah dengan setahun lagi lah di sini. Kalau mau cepat. Berarti semester 7 itu sudah mulai kalian, ini sudah semester 6 ini sebenarnya sudah mengarah ke skripsinya apa, kalian maunya ke arah mana, apalagi sudah ngontrak mata kuliah MKP ya, mata kuliah pilihan, itu kan sudah arahnya mau kemana, apakah nanti penelitiannya pendidikan, hewan, tumbuhan, lingkungan, itu juga kamu harus sudah mulai memikirkan. Jadi semester 7 itu sudah mulai menyusun proposalnya, apalagi untuk mata kuliah metodologi penelitian, itu kan nanti hasil akhirnya itu proposal. Mata kuliah metopel belum kontrak kan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, berarti semester 7 kan sudah mulai proposal itu. Kalau ya semester 7 ya, semester 7 sudah mulai proposal. Berarti hasil akhir nanti kamu kuliah metopel itu proposal kamu sudah jadi. Kamu arahnya mau kemana? Pendidikan kah, biologi murni kah, atau ada tumbuhan kah, ada mau ke hewan, atau ke mikro, atau nanti ke lingkungan, kemana? Atau kalau kamu mau ikut proyek dosen, boleh juga. Saya ada beberapa judul yang tapi terkait dengan pendidikan. Dan juga bisa juga pendidikan dengan hewan ataupun nanti pendidikan dengan lingkungan. Ada beberapa judul penelitian kalau kamu mau. Tapi kalau misalnya kamu sudah buat konsep di mata kuliah metopel, nah itu sudah jadi bahan untuk kamu nanti semester 7 kamu sudah bisa mengajukan outline dan sudah mulai proposal. Ajukan outline awal semester, sebulan siap tuh atau 2 bulan siap itu kamu sudah mulai seminar proposal. Bimbingan suatu seminar proposal. Akhir semester 7 kamu sudah bisa hasil atau sudah mulai penelitian. Awal semester 8 kamu hasil dan sidang. Antara hasil dengan sidang itu seminggu. Nah, nggak tahu lah kalau seandainya ini kalian kan angkatan 2018 nih. Apakah masih berlaku seminar hasil atau tidak? Kalau seminar hasilnya tidak lagi dihapus, berarti hasil sudah proposal, kamu langsung ke sidang skripsi. Itu cepat ya. 3,5 tahun bisa selesai. Kalau konsep kamu sudah dari awal semester 6 sekarang. Tapi kalau enggak, ya sana nunggu sampai 8 semester baru selesai atau mau 10 semester baru selesai. Ya. Jadi mahasiswa itu bukan diandalkan pintar saja, cerdik saja juga tidak bisa juga, tapi dikombinasikan semuanya. Kalian harus pandai mencari peluang dan harus gesit, ya. Oke. Berarti kalau seandainya belum ada yang membuat Dreambox-nya untuk hari ini, berarti tidak ada yang presentasi, berarti kalian utang untuk minggu depan presentasinya. Tapi kalau ada,
Silahkan yang mau mempresentasikan seperti apa mimpinya ke depan. Kira ada? Nggak ada. Lupa, Bu. Kami sibuk Bioexpo, Bu. Oke lah. Kalau nggak ada ya sudah. Berarti minggu depan kalian utang ya. Kalau utang itu harus dibayar. Oke, untuk materi hari ini kita bahas mengenai terkait dengan pemasaran juga. Gitu. Dan saya sudah coba, sudah masukkan di ILMS materinya, kalian juga bisa cek ILMS-nya. Materi kita mengenai prinsip-prinsip pemasaran. Jadi dalam suatu usaha itu ada namanya pemasaran. Bagaimana kita memasarkan produk kita. Nah, untuk bisa memasarkan produk ini, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya dalam pemasaran itu, yang terpenting bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita biar orang tahu. Itu sebenarnya. Nah, komunikasi pasar istilahnya itu ya, komunikasi untuk memperkenalkan produk kita ke orang lain itu bisa melalui banyak bisa nanti melalui iklan, melalui poster, atau sosial media. Kalau sekarang kan sosial media, itu banyak sekali sebenarnya yang terkait nanti dengan pemasaran ini. Nah, kalau kita lihat dalam satu usaha itu, kenapa harus ada pemasaran? Apa yang dikatakan dengan pemasaran itu? Apakah jasa ada pemasaran juga? Apakah cuma di usaha itu di bidang jual beli saja yang ada pasar? Apakah jasa butuh pasar juga? Nah, mungkin konsep awal kalian itu mindset kita awalnya mengatakan kalau pasar itu tempat orang jual beli, ya nggak? Tempat orang jual beli, ada produk, ada penjual, ada pembeli. Jadi itu yang dikatakan dengan pasar. Itu konsep pasar dasar ya. Itu yang dikatakan dengan konsep pasar itu sendiri. Nah, setiap hari pasti kita melakukan transaksi jual beli. Baik sebagai, kebanyakan itu sebagai pembeli. Umpamanya kalian butuh, kalau anak kos mau makan harus beli dulu. Kan berarti ada proses jual beli. Proses jual beli ini bagian dari pemasaran atau pasar. Nah, ada yang dikatakan dengan pemasaran itu cara untuk mengkomunikasikan produk kita ke orang lain, cara mempromosikan bagaimana produk kita ini bisa sampai ke konsumen. Yang dikatakan pemasaran itu secara umumnya konsep dari pemasaran sendiri. Nah, sebelum masuk ke materi saya, ada baiknya kita coba lihat video dulu terkait dengan tadi kita lihat. Tidak bisa di sini. Video-video yang di-share di ILMS itu ada dilihat nggak?
Coba kita buka dulu videonya. Mungkin ini bisa kita diskusikan dulu sebagai pengantar dari materi kita nantinya. Bentar ya, lagi loading. Kelihatankah? Kelihatan nggak? Belum, Bu. Masih loading, Bu. Ini kelihatan? Membahas bagaimana cara gangguan. Ini apa ya? Ini apa ya? Halo, bisa dengar suara saya? Masih, Bu. Bisa, Bu, tapi bergema, Bu. Iya, saya pakai dua. Ini videonya malah nggak bisa di-share. Masya Allah.
Ini laptop saya error ya. Ini nggak bisa share. Sepertinya laptop saya error, nggak bisa digunakan. Sambil menunggu laptop saya mulai ini aktif, kita coba bahas mengenai materi kita hari ini. Apa kalian sudah baca apa yang sudah saya share di ILMS? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada baca nggak? Ada, Bu. Baca, Bu. Ada, Bu. Nah, terkait dengan materi kita mengenai pemasaran, sebenarnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemasaran tersebut. Nah, yang pertama, kita tahu dulu produk kita. Jadi untuk kita memasak dalam proses pemasaran itu yang pertama produk kita ini seperti apa, produk yang akan kita pasarkan ini seperti apa. Terus itu nanti siapa yang akan menggunakan produk kita. Jadi ada segmentasi pasarnya. Harus tahu juga siapa yang nanti akan membeli produk kita ini. Karena kan kalau pasar itu kan ada proses jual belinya, artinya ada yang memakai dari produk kita ini. Nah, targetnya siapa itu harus ada segmentasi pasarnya. Artinya di sini yang memakai produk kita ini yang nanti menggunakan produk yang kita tawarkan di pasar ini siapa. Itu harus tahu. Tidak boleh bersifat umum. Nah, walaupun sebenarnya bisa digunakan untuk umum, tapi kita harus ada segmentasi pasarnya agar lebih terfokus. Umpamanya kamu menjual makanan nih. Kalau makanan kan kebanyakan umum ya. Kamu jual bakso. Bakso itu kan semua kalangan bisa makan. Nah, tapi di sini ada targetnya siapa, dari kalangan mana, apakah nanti dari tingkat usianya. Nah, itu perlu diperhatikan. Itu yang dikatakan dengan segmentasi pasar. Kita harus tahu, kita harus mengenali produk kita. Seperti apa produk yang akan kita jual itu. Dan kita harus tahu juga alasan kenapa orang butuh dengan produk kita ini. Kenapa orang bisa mencari produk kita ini. Apa keunggulan dari produk kita dibandingkan produk orang lain. Nah, itu kunci yang pertama dalam pemasaran itu yang harus diketahui. Nah, kita harus tahu juga alasan kenapa orang ini bisa atau mau menggunakan produk kita ini. Apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Jadi tidak hanya sekedar menjual saja, tidak hanya sekedar sudah terjadi proses jual beli, kita memasarkan produk, tapi kita nggak tahu nih seperti apa produk kita ini, karakteristik produk kita ini seperti apa, keuntungan orang ini menggunakan produk kita itu seperti apa, itu tidak
Kalau kalau kita tidak tahu, nah ini yang nanti akan susah nanti dalam proses pemasarannya. Nah itu ya. Jadi kenali produk kita. Umpamanya ini kayak saya nih, saya jualan batik batik edukasi namanya. Batik edukasi itu merupakan batik yang motifnya itu tidak pasaran dan bisa di-request baik motifnya maupun warna batiknya dan ukurannya karena dia bersifat homemade. Dan juga batik ini merupakan batik yang mencirikan implementasi dari mata kuliah, mata pelajaran. Umpamanya ada batik dengan motifnya motif biologi, ada batik dengan motifnya kimia, ada batik dengan motifnya fisika, MTK, seperti itu. Nah, itu kenapa orang mau membeli produk saya, umpamanya? Karena di sini batik saya batik yang dari segi motif dia tidak pasaran, ada keunikan tersendiri, ada kepuasan tersendiri nanti orang membeli batik saya ini karena tidak ada di pasaran. Yang kedua, dari segi bahannya ini bahannya yang kualitasnya kualitas grade A, artinya kualitasnya yang benar-benar berkualitas. Jadi orang nyaman memakai produk saya. Terus itu untuk warnanya juga tidak mudah luntur, walaupun dicuci berkali-kali pun tidak mudah luntur, walaupun disimpan pun tidak akan berubah warnanya. Jadi di sini itu yang menyebabkan orang berkali-kali bisa menggunakan produk saya ini dan bahkan nanti bisa jadi langganan sampai beberapa kali dia pesan kalau ada motif baru pesan terus, kalau ada motif baru pesan terus seperti itu. Karena tadi saya tahu keunggulan produk saya apa yang itu yang menjadi nilai plus yang saya pasarkan ke konsumen saya. Nah, itu. Jadi harus tahu dulu seperti apa produk yang kita pasarkan itu. Ya. Nah, setelah tahu produknya, harus tahu juga nanti sudah tahu kita keunggulan dan kelebihan dari produk kita, sudah tahu kita pasarnya siapa, artinya konsumennya, targetnya siapa. Nah, nanti ini juga nanti akan berpengaruh juga nanti ke harganya. Juga kamu harus juga perhatikan dalam produk ini juga kita harus perhatikan di mana produksinya, bahan bakunya seperti apa, sumber bahan bakunya di mana. Nah, itu juga diperhatikan. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu siapa konsumennya, enggak. Tapi juga harus tahu di mana produk kita ini dibuat. Kayak saya nih, saya jualan batik tapi bukan batiknya dari Jambi. Tapi batiknya dari Solo karena saya kerjasama dengan teman saya di Solo. Dia anak tamatan orang biologi juga, tamatan IPB, S2 IPB. Dan dia concern ke batik, bagaimana mengimplementasikan motif-motif biologi kimia seperti itu menjadi materi-materi biologi kimia itu menjadi motif yang unik, yang menarik seperti itu. Nah, ini bentuk kewirausahaannya. Jadi di situ berarti kan kalau seandainya jauh, berarti kan ada cost lagi yang harus dikeluarkan. Cost berarti ada ongkirnya, ya. Jadi harganya itu akan berbeda dengan yang dijual di Solo dengan yang saya jual di Jambi. Karena modalnya terkait dengan tempat produksinya. Nah, bukan juga terkait dengan bahan bakunya. Bahan baku umpamanya bahan bakunya itu grade A, artinya bahan baku yang kualitasnya paling bagus umpamanya seperti itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi harga di pasar nantinya. Berbeda nanti dengan bahan-bahan yang batik lainnya yang dijual yang biasa, umpamanya 1 meternya cuma 35.000, sedangkan saya 1 meternya lebih dari harga itu. Nah, itu berarti karena perbedaan harga ini juga mempengaruhi produksinya.
produknya itu sendiri, bahan baku produknya, lokasi produknya ini. Ini akan mempengaruhi harga dan akan mempengaruhi nanti proses pemasarannya. Tuh, jadi ada tempat produksi bahan baku. Nah, ini juga menjadi satu yang perlu diperhatikan dalam proses pemasaran. Seperti apa nanti proses pemasarannya. Nah, kita harus tahu juga, harus ada semacam teori, ya, ada teori yang mengatakan kalau bagaimana orang itu bisa puas dengan produk kita, dan nanti dia akan balik lagi untuk mencari produk kita tersebut. Nah, berarti di sini ada nilai kepuasan yang dimiliki, nanti yang didapatkan oleh pelanggan itu, yang akhirnya dia akan balik lagi dan menjadi pelanggan kita, dan konsumen tetap kita nanti dalam memasarkan produk kita. Nah, mungkin waktu awal pertemuan kenapa harus ada? Kenapa nggak kompetitor lain? Kan semua orang punya kompetitor. Oke. Nah, itu ya hal yang perlu diperhatikan dari pemasaran itu. Dan juga nanti bisa juga kalian lihat di video yang sudah saya tampilkan. Masih error nih, saya nggak bisa share screen untuk materinya. Nah, itu. Jadi dalam pemasaran itu kita juga bisa nanti memasarkan itu ada menggunakan, bisa nanti dengan digital marketing memasarkan produk kita itu. Nah, intinya di sini kalau sudah dalam pemasaran itu seperti yang awal saya bilang tadi, ada namanya komunikasi pemasaran. Nah, komunikasi pemasaran ini bagaimana kita bisa mengkomunikasikan produk kita ini agar laku, agar dikenal oleh orang lain. Banyak sekali macam-macam komunikasi pasar. Ini iklan-iklan yang sering kita lihat itu semacam komunikasi pasar. Atau umpamanya kamu membuka sosial media kamu, Instagram atau Facebook atau Twitter umpamanya yang mempromosikan produknya, yang dia bercerita, ataupun nanti dia dengan testimoni dan segala macamnya. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi pasar. Nah, dalam proses pemasaran itu pun juga kita bisa menganalisis apakah produk kita ini seberapa berkembang produk kita ini di proses di pasaran seperti itu. Ini ada teori atau rumus yang kita gunakan. Biasanya kalau kita melihat suatu produk baru atau umpamanya tempat baru, tempat usaha baru, pasti kita akan ini dulu ya. Itu apa sih ya? Bertanya. Ini produk apa sih? Ini artinya kalau kita sebagai penjual, berarti konsumen sudah mulai tahu kalau kita ada menyediakan produk. Nah itu bisa nanti dengan pokoknya kita mengiklan, membuat iklan ataupun nanti memasang poster semacamnya. Nah, nanti orang akan cuma sekedar tahu aja dulu nih, nggak masalah ya. Orang tahu, oh kita sudah punya ada produk yang dipasarkan. Nah, pada saat orang sudah tahu, kita terus melakukan komunikasi pemasaran kita, membuat iklan, terus memperkenalkan produk kita di pasaran, nanti orang akan bertanya, oh apa sih produknya? Berapa sih harganya? Apa sih keuntungannya? Jadi jenis produknya apa sih? Itu menandakan kalau orang itu mulai, konsumen sudah mulai tertarik dengan kita. Nanti setelah itu dia mulai nih bertanya-tanya lagi, pokoknya
ini mau warnanya apa aja umpamanya, atau ini kalau kamu jual makanan ini varian rasanya apa, packaging seperti apa sih, harganya berapa. Nah pada akhirnya nanti setelah mulai bertanya itu, akhirnya orang tertarik, ternyata saya butuh nih produk ini, saya beli, saya pengen nih konsumsi produk ini, saya akan beli. Nah seperti itu teori yang sering digunakan ketika kita menganalisis dalam proses pemasaran yang kita kenal dengan namanya teori AIDA. Teori AIDA ini teori yang digunakan untuk menganalisis pasar, bagaimana orang suatu konsumen itu tertarik dengan produk yang kita pasarkan. Gitu. Nah, itu terkait dengan produk dan juga terkait dengan tempat. Ini hal yang perlu diperhatikan. Dan juga kedua ini sangat berkaitan dengan harga juga. Selain itu, ada juga pesaing. Ini perlu juga kalian perhatikan. Setiap usaha itu pasti ada pesaingnya atau kompetitornya. Kalaupun tidak ada kompetitor, kita bisa saja membuat kompetitor kita sendiri, bisa membuat kompetitor sendiri dengan usaha kita. Saya pernah baca satu artikel, usahawan ini dia membuat suatu jenis produk makanan. Nah pada saat itu di tempat dia belum ada produk makanan tersebut. Nah dia buat kompetitor dari produknya, yang produk A ini belum ada nih yang menjual di tempat dia. Nah dia pengen menganalisis sejauh mana sih orang tertarik dengan produk dia, yang produk A ini. Apakah karena dia belum ada kompetitornya maka orang lebih senang ke produk ini? Kalau bagaimana kalau seandainya ada kompetitor, bagaimana reaksi konsumen nantinya? Dia buat kompetitornya, dia buat produk yang menyerupai produk dia yang A tadi untuk melihat reaksi dari pelanggannya atau konsumennya. Nah ternyata dari situ dia bisa melihat, bisa menganalisis seperti apa selera pasar, permintaan dari konsumen itu seperti apa. Apakah dengan kompetitor baru ini, dengan kompetitor baru itu dia membuat varian rasa, umpamanya kan, atau dari varian bentuk yang ternyata orang lebih senang ke kompetitor ini, berarti dia perlu melakukan semacam kreasi inovasi terhadap produk yang dibuatnya. Jadi sebenarnya di dalam usaha itu kompetitor itu sangat penting sekali. Bukan kompetitor itu bukan nanti bisa mematikan usaha kita, tidak ya. Tetapi kompetitor itu sisi positifnya membuat kita menjadi lebih kreatif lagi, bagaimana kita bisa membuat produk kita ini lebih dan lebih seperti itu. Nah, kalau kita kembali lagi ke materi awal kita dulu, seorang wirausahaan itu dia harus memiliki karakternya yang kreatif dan inovatif. Jadi apapun nanti yang terjadi di usahanya, mau berkembang ataupun nanti tiba-tiba berkembang terus tuh nanti tiba-tiba rugi umpamanya atau bangkrut. Nah, bagaimana bisa bangkit lagi, bersemangat lagi untuk menjalankan bisnisnya. Kita tidak mungkin, seorang wirausahaan itu tidak mungkin mulus terus jalannya. Kalau kita lihat jalan umpamanya seperti usaha Alibaba itu. Alibaba itu sukses sekarang dia karena banyak hal yang, banyak rintangan yang dia yang dia lakukan sampai akhirnya dia sukses ini. Terkadang kita memulai suatu usaha itu karena hobi dan kita melakukan try and error. Try and error di sini artinya ada perhitungan yang digunakan, bukan try error sembarangan. Nah,
dalam salah satu karakter wirausahawan atau karakter entrepreneur itu dia senang berinovasi, senang berkreasi, tidak mudah menyerah, dan mau mengambil risiko. Ini yang nanti seseorang itu mau melakukan yang namanya try and error. Try and error, coba melakukan ini, mana tahu sukses. Seperti kalian pernah lihat kek Najla? Pernah nggak mendengar seorang usaha cake, dia cupcake gitu, Najla namanya. Itu kan dimulai dari awalnya dia mulai suatu usahanya itu karena dia butuh kue, dia suka konsumsi jenis cake gitu ya. Pada saat pandemi, tahunnya tidak lagi produksi yang dia, sedangkan dia butuh. Akhirnya dia coba sendiri, buat sendiri, dicicipin ke keluarga, cicipin ke teman-temannya, enak. Akhirnya dia coba promosi secara online, tahunnya laris. Karena dia kayak box dessert yang ada box yang pakai kotak-kotakan gitu. Itu yang dibuatnya. Sampai akhirnya terkenal sekarang, padahal dia cuma awalnya try and error aja, iseng-iseng. Karena dia awalnya memang karena kebutuhan. Ada juga yang iseng-iseng iseng-isengnya itu akhirnya bisa membuat dia sukses ya. Itu try and error. Try and error dalam artian iseng-iseng berhadiah ya, melakukan try and error, tapi ternyata apa yang dilakukan itu memang benar-benar. Nah, itu ya. Jadi kalau kita menjadi seorang wirausaha itu tidak boleh takut-takut. Karakter wirausaha itu dalam diri kita itu pasti ada, cuman belum berkembang atau belum muncul. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke materi kita, dalam proses pemasaran itu adanya kompetitor atau pesaing itu sangat diperlukan sekali. Dalam sisi positifnya, kita bisa lebih termotivasi lagi dalam mengembangkan produk atau usaha yang kita jalankan. Itu kompetitor. Jadi dalam pemasaran itu tidak hanya kita mengenal siapa penjual pembeli saja, tetapi produk kita harus tahu juga seperti apa karakteristik produk kita, dan juga harus tahu juga seperti apa konsumen kita, dan juga harus tahu juga kompetitor kita, pesaing kita itu siapa saja, apa yang dijualnya, seperti apa produk yang dijualnya, bagaimana kalau seandainya produk itu lebih laku dibandingkan produk kita, nah kita harus bisa melakukan analisis seperti apa produk kita, apa kurangnya dibandingkan produk yang laku ini, dan bagaimana cara kita bisa meningkatkan lebih dari produk dari kompetitor kita itu. Maka di sini inti awalnya yang terpenting sebenarnya itu dalam wirausaha itu harus ditanamkan dulu karakter wirausahanya. Karakter wirausaha itu harus ada dulu kalau kita melakukan suatu usaha itu, memulai suatu usaha itu, baik nanti dalam usahanya apapun bentuknya. Kalau kalian sudah punya karakter entrepreneur di dalam diri kamu, semuanya bisa, insya Allah ya. Kalau benar-benar serius, benar-benar tekun, insya Allah semuanya bisa kamu lakukan, asalkan serius tadi, tekun. Itu. Oke. Nah, itu sedikit mengenai materi kita terkait dengan pemasaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kami, Bu. Isma, Bu. Ya.
Jadi yang ingin kami tanyakan, Nah, iya Bu, tadi kan Ibu bilang setiap orang itu memiliki memiliki sifat kewirausahaannya, cuman belum berkembang saja. Nah, dari kami yang masih awam ini, bagaimana cara kami untuk mengembangkan karakter kewirausahaan kami agar semakin berkembang, Bu? Terima kasih, Bu. oke, bagus pertanyaan dari Isma. Sebelum saya jawab, kira-kira ada yang mau nanggapi nggak? Ada yang mau menanggapi? Untuk bisa memunculkan karakter entrepreneur dalam diri itu bagaimana sih? Ada yang tahu? Kalau menurut kami itu yang paling utama itu berani mencoba, Bu. Berani mencoba, try and error itu ya? Iya, Bu. Kalau sebenarnya kalau orang yang senang petualangan, try and error itu menjadi salah satu petualangan. Itu bukan petualangan kalian harus menjelajah segala macam, enggak ya, tapi mencoba hal-hal baru dengan try and error itu hal yang sangat menyenangkan sekali. Kalau saya tipikal orangnya memang senang mencoba hal-hal yang baru, cepat penasaran, ini ada sesuatu yang menarik buat saya, wah saya harus coba, saya harus melakukan ini, coba aja dulu gitu kan istilahnya, coba aja dulu, mau nanti seperti apa nanti diperhitungkan lagi. Tapi artinya di sini walaupun kita mencoba, tapi ada perhitungan tersendiri juga yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan karakter entrepreneur di dalam diri kita itu? Salah satunya kamu harus tahu dulu, kamu harus mengenali diri kamu sendiri dulu. Kamu harus bisa mengenali diri kamu sendiri, baru tahu nanti karakternya seperti apa. Sebenarnya di dalam, kalau ibaratnya itu, kalau kamu pun belajar, bukan memulai suatu usaha ya, kita belajar pun, kamu untuk berhasil di suatu mata pelajaran atau di suatu Dasir, jangan di sini, sana nak, ibu lagi ngajar sana. Sorry. Jadi sebenarnya kalau untuk sukses itu ataupun untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur itu, intinya kamu harus tahu dulu. Kamu harus mengenali diri kamu sendiri dulu. Dalam menjalankan segala macam aktivitas kita ataupun kegiatan yang kita lakukan, sebenarnya kita harus tahu dulu seperti apa kitanya. Ya, pokoknya dalam belajar aja lah. Kamu paham nggak dengan karakter kamu? Pernah kepikir nggak, saya ini seperti apa? Karakter saya seperti apa? Kalau saya belajar itu, apakah lebih kuat ke audio, visual, atau audio visual? Apakah saya memiliki daya ingat yang tinggi, kecepatan gaya belajarnya cepat memahami, atau enggak? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Pernah, Bu.
Pernah. Nah, itu intinya sebenarnya kalian harus kenali diri sendiri dulu. Begitu juga menumbuhkan karakteristik wirausaha itu, kalian harus pahami dulu kamunya seperti apa, potensi yang ada di dalam diri kita ini apa, terus tuh saya maunya seperti apa. Makanya saya bilang dari awal pertemuan, kenapa saya menyuruh kalian untuk membuat semacam dream books tadi itu. Sebenarnya untuk kalian mengenali diri sendiri, kalian itu seperti apa, passionnya seperti apa, karakternya seperti apa. Di awal perkuliahan apakah sudah dikasih tugas mencari wirausahawan sukses? Ada nggak? Disuruh mencari tugas menganalisis wirausaha sukses, atau di awal pertemuan kalau nggak salah saya ada ya, diberi beberapa video terkait dengan wirausaha sukses. Nah, dari situ kalian bisa menilai seperti apa orangnya, apakah saya juga seperti itu. Itu bisa. Dan ini itu apakah kamu punya karakter wirausaha atau tidaknya, kamu harus tahu dulu passion kamu itu di mana, karakter kamu itu seperti apa dulunya. Dalam saya melakukan sesuatu hal, berani nggak saya kalau seandainya nanti gagal, kira-kira saya mau menerima tidak? Tuh, umpamanya kalau ada sesuatu hal yang mungkin tidak bermanfaat lagi, nah bagaimana kamu bisa memanfaatkannya? Apakah kamu membuangnya atau kamu bisa mengolah lagi menjadi bahan yang bermanfaat? Atau seandainya umpamanya dalam kegiatan apa saja, umpamanya dalam hal kegiatan kamu itu, kira-kira kamu sering melakukan memunculkan ide-ide kreatif atau tidak? Atau kamu nanti umpamanya dalam menjalankan hidup kamu itu apakah datar saja, umpamanya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu itu sama aja, nggak ada perubahan sama sekali. Itu cara mengenali dirinya. Dari situ kamu akan tahu seperti apa sih saya ini. Makanya saya bilang tadi itu dari awal itu kamu harus punya target, harus punya mimpi. Dari situ nanti akan kalian tahu seperti apa karakter kamu, arahnya kamu itu ke mana, maunya itu seperti apa. Nah itu yang jadi dari situ kalian akan tahu nih, saya punya, setiap kita itu pasti punya yang namanya karakter wirausaha. Apa karakter wirausaha yang sudah dipelajari? Apa yang kalian tahu? Apa saja karakter yang dimiliki oleh seorang wirausaha itu apa saja? Atau karakter entrepreneur yang dimiliki oleh seorang wirausaha itu apa saja? Apa saja? Nggak ada yang tahu. Apa saja? Apa saja, Puji? Nah, hilang Puji. Apa saja, Ovi, karakter wirausaha yang kamu tahu? Kreatif, inovatif, berani. Oke, kreatif, inovatif, berani. Ya, tuh. Ada lagi nggak yang perlu, karakter seorang wirausaha itu apa lagi? Yang kira-kira yang lain? Ada berapa karakter wirausaha itu? Karakter entrepreneur yang kalian tahu? Ada kreatif, inovatif, berani. Berani ini ada dua. Berani mengambil risiko, berani
apa lagi? Berani memulai sesuatu yang baru. Tuh. Yang keempat, ada sikap yang namanya pantang menyerah, ada memiliki jiwa kepemimpinan, ya. Karakter-karakter ini bisa kamu lihat di dalam diri kamu. Saya ada nggak di antara karakter entrepreneur ini? Kira-kira ada nggak yang ada pada saya? Kira-kira saya orangnya kreatif nih. Kira-kira saya ini suka berinovasi tidak? Intinya kenali diri dulu. Kalau kamu sudah kenal dengan diri kamu, akan tahu seperti apa. Mungkin kamu apakah sering dikasih tantangan di dalam hidupnya, maksudnya itu hidupnya. Di dalam keluarganya kamu itu sering dikasih tantangan nggak? Apa ya? Harus berusaha dulu untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Atau apa yang kamu minta langsung dikasih? Hah? Halo? Ini kayak saya yang ngoceh-ngoceh sendiri. Ada, Bu. Apa? Contohnya itu kayak mau minta sesuatu itu harus nabung dulu gitu. Atau dapat peringkat berapa dulu baru dikasih gitu, Bu. Ya, itu salah satunya ya. Kalau saya dulu setiap apa yang ingin saya dapat itu harus usaha dulu seperti itu. Dari kecil itu sudah diajarkan. Jadi tidak dibiasakan untuk manja, untuk tergantung ke orang lain itu enggak. Dari dulu saya memang sudah dibiasakan untuk mendapatkan sesuatu harus usaha dulu gitu. Jadi ada hak, ada kewajiban. Itu yang ditanamkan, ada hak, ada kewajiban. Ya, nah, ini yang menjadi dasar bagi saya khususnya ya. Untuk melakukan sesuatu itu memang suka untuk berpetualangan itu di situ. Suka untuk memulai sesuatu hal yang baru itu di situ. Karena apa yang saya inginkan itu tidak bisa mulus didapatkan, harus saya usaha dulu. Dari kecil seperti itu. Bahkan kalau saya ya di Minang itu, orang Minang itu, kalau kita minta air minum, diambilin ya, dituangin ke dalam gelas, terus dikasih ke tangan atau diminumin. Ya, kalau saya bukan seperti itu. Minta air minum, dikasih gelas, pergilah ambil air minum sendiri. Itu salah satu bentuk kecil dari usaha. Cara menanam karakter mandiri seperti itu. Tidak yang tergantung ke orang lain. Nah, itu karakter. Ya, jadi kita harus tahu dulu karakter kamu, apakah kamu memiliki karakter usaha atau tidak. Dari situ kita bisa, kalau saya sih senang nih try and error. Saya senang memulai sesuatu hal yang baru. Bahkan untuk masak pun, nah kalau saya masak di rumah nih, kalau saya nggak ada kerjaan lagi, pokoknya lagi santai nih, nggak ada kerjaan, nggak ada tugas, atau lagi mumet, biasanya waktu zaman saya kuliah dulu sama-sama dengan kalian, saya carinya ke makanan. Saya coba try and error makanan, masak sendiri, coba sendiri, resep sendiri. Umpamanya mie, saya pengen kreasi sendiri mie-nya seperti apa. Gitu. Saya melakukan try and error, hal-hal yang mungkin
bagi saya menarik, saya coba. Gitu. Jadi rasa ingin tahunya tinggi, itu karakter. Kamu harus tahu dulu, kenali diri. Kamu kenal, itu yang saya bilang tadi, kenali diri sendiri dulu. Seperti apa. Pastilah, setiap kita itu memiliki karakter berusaha. Tidak ada yang tidak memiliki karakter berusaha. Cuman kita belum mengenalinya. Dan belum, ibaratnya itu, karena belum kenal, jadi kita nggak membiasakan hal-hal tersebut. Pokoknya kamu senang untuk senang berbicara, senang umpamanya MC umpamanya ya. Itu kan karakter apa, suatu hobi kamu yang karena kamu tidak menyadarinya, itu menjadi potensi, itu menjadi skill. Banyak hal sebenarnya dalam kita memulai suatu usaha dalam kita belajar kewirausahaan itu bukan cuma belajar cara berjualan saja atau memulai usaha saja, enggak sih. Dari awal kalau kami tim dosen kewirausahaan ini intinya itu bagaimana menumbuhkan kewirausahaan itu, karakter entrepreneurship itu dalam diri kamu sendiri. Bagaimana menanamkan karakter entrepreneur di dalam diri. Karena entrepreneur itu kan tidak hanya langsung kita memulai usaha, tidak. Tetapi dengan sudah tertanamnya karakter wirausaha, terutama inovatif dan kreatif, semuanya akan bisa dilakukan. Tapi kalau belum muncul karakter seperti itu, nggak bisa. Bahkan kalau kamu jadi guru pun, itu karakter kreatif inovatifnya itu diperlukan. Tidak mungkin kan monoton, ya. Nah, itu. Jadi seperti yang ditanyakan Isma tadi, bagaimana menumbuhkan karakter wirausaha di dalam diri itu, kenali diri sendiri dulu intinya. Kalau harus kenali diri kamu, makanya tadi salah satunya tadi saya bilang, kamu punya dream books itu, buku mimpi seperti apa, target kamu ke depannya itu seperti apa, itu caranya, salah satu caranya. Kamu akan bisa mengali potensi apa yang ada di dalam diri kamu yang bisa dikembangkan. Ya. Sudah azan, kita terus sebentar.
Oke, kita lanjut. Sedikit saya berikan materi mengenai pemasaran yang materi kita hari ini. Ini juga nanti kalian bisa lihat di modul yang sudah saya share di LMS juga. Sini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan? Nah, jadi di pemasaran itu ada namanya teori pemasaran. Teori pemasaran ini dibagi dua, ada namanya aliran produk, di mana di sini aliran produk itu secara fisik dan ekonomik dari produsen melalui pedagang, perantara, dan ke konsumen. Jadi di sini di teori pemasaran itu ada namanya aliran produk. Bagaimana produk itu dari produsen sampai nanti ke konsumen. Ada yang produk itu dialirkan dari produsen langsung ke konsumen. Ada juga produk dialirkan itu dari produsen ke perantara, perantara di sini pedagang, baru nanti ke konsumen. Berikutnya, teori yang kedua, suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan diinginkan dengan menciptakan atau menawarkan pertukaran produk yang bernilai kepada pihak lain. Jadi di sini, teori pemasaran yang kedua, suatu proses sosial dan manajerial, di mana di sini ada individu atau kelompok yang melakukan semacam kegiatan, bisa kegiatannya tawar-menawar, tukaran barang atau produk yang memiliki nilai tertentu bagi pihak tersebut atau bagi orang yang melakukan proses atau kegiatan tawar-menawar ataupun pertukaran tersebut. Ini. Jadi di sini ada kata kunci produk yang bernilai. Nah, di sini. Jadi, dalam proses pertukaran produk ataupun tawar-menawar suatu produk di dalam pemasaran itu, intinya itu ada yang menjadi yang bernilai kepada pihak lain. Artinya di sini tidak mungkin suatu produk itu dilakukan proses tawar-menawar atau tukar-menukar suatu produk kalau seandainya produk itu tidak memiliki nilai bagi pihak lain atau bagi orang lain. Nah, berikutnya, pemasaran ini juga melibatkan banyak kegiatan yang berbeda, yang menambah nilai produk pada saat produk bergerak melalui sistem tersebut. Juga nah, di sini kita bisa artikan, kalau di dalam proses pemasaran itu banyak kegiatan yang bisa menambah nilai dari produk. Nilai dari produk ini bisa dari segi kualitas produk, dari segi harga produk. Nah, jadi pemasaran itu akan mempengaruhi dari nilai dari produk ini. Jadi nilai dari suatu produk, ya, terutama bisa juga dari harga dari produk awal. Umpamanya kita membeli sepatu itu kan dibuat di pabrik sepatu. Nah, sekarang sepatu itu nanti dijual oleh distributor secara grosiran umpamanya. Nanti distributor yang grosiran ini menjual lagi ke pedagang eceran. Nah, ecer baru ke konsumen. Itu kan harganya berbeda. Nilai produknya itu akan berbeda di sana. Nantinya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, konsep inti dari pemasaran itu semacam siklus atau cycle, di mana pada pemasaran itu, ada kebutuhan, ada keinginan,
ada permintaan, jadi kebutuhan itu didasarkan karena ada keinginan. Keinginan karena adanya permintaan. Permintaan ini akan suatu produk. Kenapa kita meminta suatu produk? Ternyata ada nilai dan memiliki kepuasan. Nah, karena ada nilai dan kepuasan ini, maka dilakukan proses pertukaran. Proses pertukaran pasti akan ada transaksi di sana. Transaksi ini yang menjadi suatu hubungan. Karena di dalam transaksi itu pasti ada penjual, ada pembeli. Karena ada proses pertukaran di sana yang nanti hubungan itu diwujudkan dalam bentuk pasar yang dikatakan dengan pasar. Jadi dia dalam bentuk cycle, dalam bentuk siklus